Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Udah sarapan belum? Sudah, Bu. Nah, kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum nanti istirahat sarapan dulu ya. Iya, Bu. Iya Bu. Nah, besok-besok kalau mau pergi sekolah sarapan dulu, biar nanti di sekolahnya nggak ngantuk dan enggak lapar. Coba, sebelum itu ibu mau tanya dulu deh, siapa yang nggak berhadir hari ini? Susanti, Bu. Susanti ya? Oh, ibu absen aja ya. Iya, Bu. Nana, Hadir, Bu. Susi, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. Paramida, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Ika, Hadir, Bu. Wahyu, Hadir, Bu. Siti, Hadir. Suilma, Hadir, Bu. Sapira, Hadir. Anto, Hadir, Bu. Susanti. Sakit. Oh, berarti yang nggak berhadir Susanti ya? Iya, Bu. Tapi kemarin Susantinya ada pergi jalan, Bu. Oh, berarti dia nggak ada kasih kabar? Nggak ada, Bu. Itu kalau seandainya berhalangan ke sekolah harus kasih kabar ya? Iya, Bu. Biar nanti diizinin sama sekretaris kelasnya. Sekarang kita mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, ibu mau lihat dulu nih, di bawah mejanya masih ada nggak sampah ataupun apapun. Dibersihin dulu ya selama 30 detik. Baik, Bu. Nah, udah bersih kan? Kalau kelas kita bersih, lingkungan kita bersih, kita belajar pun akan nyaman dan kondusif. Nah, sekarang ibu mau ketua kelasnya mimpin doa dulu. Doa belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa untuk memulai pelajarannya. Ibu mau cek dulu nih, mau review dikit nih. Minggu kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini kalau yang tahu berarti dia ada belajar. Iya, Paramida, kita belajar apa? Prinsip geografi, Bu. Nah, benar, prinsip geografi. Kalau sekarang ibu kemarin ada bilang kalau minggu depan kita belajar materi apa. Siapa yang ingat hari ini kita belajar materi apa? Dinamika atmosfer, Bu. 100 untuk Nana. Hari ini kita belajar dinamika atmosfer. Nah, anak-anak ibu semua, ibu akan menjelaskan apa itu dinamika atmosfer, fungsinya, serta bagaimana dinamika atmosfer melengkapi kehidupan kita dalam sehari-hari. Sebelum itu ibu mau tahu dulu, udah siap nggak belajar dinamika atmosfer hari ini? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu, ayo fokus, jangan melamun ya. Lihat ibu semua. Kita akan belajar dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Anak-anak semua tahu nggak apa itu dinamika atmosfer? Tidak, Bu. Nah, dinamika atmosfer adalah lapisan udara. Dia berhubungan dengan meteorologi. Maksudnya adalah di mana terdapat lapisan-lapisan di sini dan ada beberapa fungsinya kayak troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer dan lain sebagainya. Nah, di setiap lapisan-lapisan tersebut ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ini adalah lapisan troposfer. Nah, di lapisan troposfer ini memiliki ketinggian. Siapa tahu lapisan troposfer berada di ketinggian berapa, dari berapa sampai berapa?
Tidak, Bu. Nah, di lapisan troposfer ini memiliki ketinggian 0 sampai 12 km. Nah, lapisan troposfer ini lapisan pertama yang berada di dinamika atmosfer, karena lapisan troposfer ini terjadinya cuaca dan iklim. Di sini itu terjadinya aktivitas-aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Adanya cuaca, adanya iklim, terjadinya hujan, ini berada di lapisan troposfer, yaitu lapisan yang pertama. Yang kedua itu lapisan lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 12 sampai 60 km. Nah, di lapisan ini memiliki ketinggian 12 sampai 60 km. Ini memiliki fungsi temperaturnya mulai berubah-ubah ya di lapisan ini, dan lapisan ini juga berfungsi sebagai lapisan ozon atau melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, ibu ini aja ya di sini biar kalian ingat. Nah, yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian dari 60 sampai 80 km. Nah, lapisan mesosfer ini adalah salah satu lapisan di dinamika atmosfer atau di atmosfer yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, contoh seperti benda meteor dan lain sebagainya, karena lapisan ini memiliki suhu panas yang sangat tinggi. Ini fungsinya melindungi bumi dari benda luar angkasa. Itu lapisan termosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 80 sampai 100 km. Nah, anak-anak ibu semuanya, ini sudah ada beberapa ibu jelaskan, ada lapisan troposfer, ada lapisan stratosfer, ada lapisan mesosfer, ada lapisan termosfer. Nah, yang paling berpengaruh pada kehidupan kita adalah lapisan troposfer. Nah, bedanya dari lapisan termosfer ini adalah lapisan 33 ini. Di lapisan termosfer ini terjadinya ionisasi, di mana partikel dan atom-atom itu sudah terjadinya ionisasi, mengakibatkan di kutub utara terjadinya warna-warni. Langitnya itu terjadi warna-warni ya, atau sering kita sebut aurora. Nah, kita sering lihat di di sosial media ataupun di berita-berita, di TV-TV gitu, sering terjadinya aurora di kutub utara. Itu terjadi di lapisan termosfer. Nah, kemudian itu yang kelima adalah lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer ini memiliki ketinggian berapa? Ada yang tahu lapisan ionosfer memiliki ketinggian berapa? Lapisan paling luar di lapisan atmosfer? Tidak, Bu. Jika tidak, ibu akan beritahu ya. Dan
lapisan ionosfer adalah dari ketinggian 100 km sampai 400 km. Nah, coba bayangkan gimana nih ketinggian ionosfer. Cukup tinggi sekali kan? Nah, lapisan ionosfer ini lapisan terluar dari lapisan atmosfer. Nah, di sini terjadinya ionisasi, semuanya terjadi di sini. Temperaturnya sudah berubah, terjadi di sini gitu. Terus lapisan ionosfer ini juga melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, dan di sini juga ini terjadinya gelombang-gelombang elektromagnetik. Pokoknya lapisan ionosfer ini berfungsi sebagai alat telekomunikasi kita. Di sini terjadinya gelombang elektromagnetik ini. Lebih kecil. Nah, dari kelima ini, yang dari awal lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, lapisan ionosfer, memiliki ketinggian yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan dampaknya bagi kehidupan. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Coba baca dulu. Ada yang ditanyain nggak? Saya Bu, saya. Iya, kenapa? Sinar ultraviolet itu apa Bu? Sinar ultraviolet ini adalah yang sangat bagus. Jadi, sinar ultraviolet ini merupakan radiasi ultraviolet, tapi berasal dari matahari. Jadi, sinar ultraviolet, jika tidak ada lapisan stratosfer yang melindungi dari sinar ultraviolet, maka sinar ultraviolet langsung ke bumi, mengakibatkan suhu permukaan bumi pasti akan naik, dan akibatnya es di kutub utara dan selatan akan mencair dan berdampak buruk juga bagi kesehatan kita, mengakibatkan kulit kita akan terjadi kanker kulit. Nah, coba bayangkan. Yang pertama, merusak kesehatan kita. Yang kedua itu dampaknya adalah terhadap bumi. Suhu permukaan bumi naik, dan kutub-kutub di utara dan selatan esnya akan mencair. Sudah paham anak ibu semua? Sudah Bu. Dari semua ini ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Bagus. Nah, hari ini ibu sudah menjelaskan dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini ibu akan membagikan 4 kelompok. Nah, catat ya kelompoknya siapa-siapa aja. Kelompok 1, Nana, Susi, Bintang, Paramida, Ayu. Ya, untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2, Ika, Siti, Suailma, Sapira, Susanti. Untuk kelompok 2. Kelompok 3, Wahyu, Andi, Sipa, Jahwa, Sawa. Kelompok 3. Kelompok 4, Mela, Nana, Nadia, Emi, Uma. Nah, udah ada semua? Sudah Bu. Yang sudah ibu sebutkan tadi harap membentuk 4 kelompok. Udah semua kan? Nah, jadi di sini ibu sudah mengajarkan kalian ada beberapa lapisan troposfer, lapisan termosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan ionosfer. Tugas kalian adalah 4 kelompok ini berdiskusi. Berdiskusinya itu adalah kalian nanti ibu bagikan 1 kelompok 1 tugas, per masing-masingnya mengerjakan apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelompok 1 ini ya,
untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, kelompok 4. Nah, di situ ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah di keempat lembar kerja tersebut yang sudah Ibu bagikan ada penjelasan 5 lapisan yang sudah Ibu jelaskan. Tugas kalian adalah sebutkan dan jelaskan dampaknya terhadap kehidupan kita masing-masing, dari mulai lapisan troposfer sampai lapisan ionosfer. Nah, di situ juga kalian harus jelaskan apa itu pengertiannya dan apa fungsi-fungsinya dan dampaknya terhadap kehidupannya. Serta jika seandainya tidak ada salah satu lapisan di sini di atmosfer, apa yang terjadi di bumi kita atau di kehidupan kita jika tidak ada salah satu lapisan di sini. Nanti Ibu berikan waktu 30 menit kalian mencari di berbagai sumber, mulai dari internet, buku. Nanti setelah 30 menit kemudian Ibu mau kalian membacakan hasil diskusi kalian atau hasil dari penalaran kalian, bagaimana fungsinya atau lapisan dinamika atmosfer ini terhadap kehidupan kita serta dampaknya, dan bagaimana jika tidak ada salah satu lapisan ini terhadap bumi atau terhadap kehidupan kalian. Gimana? Sudah jelas kan tugas yang Ibu berikan? Pokoknya keempat kelompok ini harus menjelaskan apa yang Ibu bilang tadi. 30 menit kemudian kalian harus maju ke depan untuk presentasi. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Beri tepuk tangan semua. Terima kasih ya anak-anak Ibu semua telah mempresentasikan. Pokoknya keempat kelompok hari ini sangat keren dan luar biasa karena telah berdiskusi, telah mempresentasikan hasil dari dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Nah, Mutia, coba kamu simpulkan materi hari ini. Jadi kesimpulannya materi hari ini kan, Bu, kita sudah mempelajari dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Itu ada 5 lapisan, Bu. Yang pertama, lapisan troposfer, itu ketinggiannya 0 sampai 12 km dan terjadinya cuaca dan iklim. Yang kedua itu lapisan stratosfer, ketinggiannya 12 sampai 60 km. Dia itu melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang ketiga itu lapisan mesosfer dengan ketinggian 60 sampai 80 km, melindungi bumi dari luar angkasa. Yang keempat itu lapisan termosfer dengan ketinggian 80 sampai 100 km. Dan yang kelima lapisan ionosfer, ketinggiannya 100 sampai 800 km, yaitu terjadi gelombang elektromagnetik. Wow, tepuk tangan buat Mutia. Sangat bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya sangat benar sekali. Dari kita belajar tentang lapisan-lapisannya, ketinggiannya, serta fungsi-fungsinya. Dari ini semua ada yang masih ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Baik. Ibu sangat senang ya kalian sangat fokus terhadap pelajaran hari ini. Dari awal kalian mendengarkan, kalian bertanya, kalian berdiskusi, kalian presentasi hingga sampai menyimpulkan. Ibu sangat senang sekali hari ini. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat Ibu sampaikan. Pokoknya dari pulang dari sini kalian harus baca-baca kembali ya materi yang kita belajar hari ini. Kalian bisa baca di internet, baca di buku lagi, agar ilmu kalian lebih bertambah dan kalian tetap memahami apa itu
itu dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Harus semangat belajar ya. Baik, Bu. Pokoknya nggak boleh malas-malas. Untuk minggu depan kita belajar apa? Materi selanjutnya kita belajar apa? Nggak tahu, Bu. Oh, untuk minggu selanjutnya kita belajar apa? Ada yang tahu? Tidak. Minggu selanjutnya, karena hari ini kita setelah belajar di dinamika atmosfer, minggu selanjutnya kita akan belajar dinamika hidrosfer. Nah, kalian harus baca-baca lagi, baca-baca dulu tentang apa itu dinamika hidrosfer dan fungsinya. Besok ibu akan tanya, dan siapa tahu bisa menjelaskan dinamika hidrosfer, ibu akan beri nilai plus ya. Pokoknya kalian harus baca-baca materi yang kita belajar hari ini dan materi yang akan datang. Dari ini semua, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu sangat berterima kasih karena partisipasi kalian yang sangat baik. Ibu akhiri, pokoknya jangan lupa belajar lagi ya di rumah ya. Baik, Bu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.